Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari stasiun Jakarta Pasar Senen di Jakarta Pusat. Saya pagi ini akan melakukan perjalanan menuju ke Surabaya pulang menggunakan kereta api Dharma Wangsa kelas ekonomi yang saat ini sudah berubah menjadi ekonomi new generation modifikasi. Seperti apa perjalanannya? Yuk simak sampai habis dan jangan di skip. Sekarang jam 6.47. Yuk kita cus. Pagi yang cerah di stasiun Jakarta Pasar Senen. Sekarang jam 6.47, 1 jam menjelang keberangkatan kereta api Dharma Wangsa. Saya baru mendapatkan informasi bahwa kereta api berantas mengalami keterlambatan hampir 5 jam. For your information, buat yang belum tahu, kereta api berantas itu adalah rangkaian yang akan digunakan oleh kereta api Dharma Wangsa pagi ini dari Jakarta Pasar Senen. Karena berantasnya kemarin itu terhalang atau terhambat oleh kereta api Kertanegara yang menabrak truk di daerah Kediri dan kereta api Singasari yang menabrak mobil di daerah Blitar. Jadi ya seperti itulah. Ya semoga nanti bisa cepat ya, jadi bisa berangkatnya tepat waktu. BTW keretanya berangkat jam 8 lebih 10 menit. Yuk kita masuk ke dalam. Hall utama stasiun Pasar Senen sekarang udah dingin ya, udah dibatasi atau disekat oleh kaca, kemudian ada AC, jadi sudah bukan identik dengan stasiun Pasar Senen yang panas gerah. Sekarang udah dingin banget di sini, apalagi ruang tunggu dalam lebih dingin lagi. Mantap lah ya. Di sebelah sana itu ada loket dan segala macamnya, ada minimarket, ada shower and locker. Kalau ke sebelah sana, itu ada toilet, ada beberapa stand gerai makanan dan ada musola yang terletak di area luar. Sekarang jam 6.53, kereta api berantasnya baru masuk dari arah Blitar. Kelambatannya nggak tahu lah, saya tulis saja di bawah pokoknya. Oke, kita boarding setelah menunggu ya beberapa menit. Oke, kereta api Dharma Wangsa sudah ready di jalur 1. Saya kali ini duduknya di ekonomi 2. Oke. Nomor 14. Ya, mantap. Oke, kita lihat lokomotifnya ya. Oke. Lokomotif dinas dari kereta api Dharma Wangsa pada pagi hari ini CC 201 8305 atau 20143, kepemilikan Depo Induk Yogyakarta. Oke, kereta api Dharma Wangsa sudah ready di jalur 1 stasiun Jakarta Pasar Senen. Siap berangkat pada pukul 8 lebih 10 menit.
menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. BTW kereta api Dharma Wangsa ini membawa 2 kelas ya. Kalau dari Jakarta, eksekutifnya di depan dan ekonomi new generation di belakang. Eksekutifnya bawa 3, ekonominya bawa 6, dipisahkan oleh 1 kereta makan. Oke, untuk nomor sarana yang saya dapatkan pada perjalanan kali ini adalah K301412 kepemilikan Depo BL. K3 merupakan kereta ekonomi 0 yang ditarik lokomotif atau tidak berpenggerak. Mulai dinas tahun 2014 urutan ke-12 kepemilikan Depo Blitar. Di jalur 3 stasiun Pasar Senen ada kereta api Gajah Wong yang sudah berganti rangkaian ya. Dulunya dia pakai eksekutif dan ekonomi premium modifikasi, sekarang sudah pakai all stainless steel. Dan larinya kalau nggak salah sekarang sudah 120. Ini bekasnya rangkaian Bogowonto. Sesaat lagi, kereta api Dharma Wangsa Express akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi dengan pemberhentian di stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, Pegadaian Baru, Haurgelis, Cirebon Perujakan, Babakan, Tanjung, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang, Poncol, Ngerombo, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan Surabaya Pasar Turi. Terima kasih. Ya, baru berangkat Pasar Senen aja udah disetel mode malam ini. Kayaknya untuk cost saving ya, untuk hemat energi. Jadi lampu utamanya dimatikan, sisa lampu sekundernya, lampu LED-nya. Mantap lah. Pukul 8:10 tepat waktu kita berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin. PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Dharma Wangsa Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 11 jam 28 menit. Selama perjalanan kita pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk Anda. Thank you. Pemberhentian pertama stasiun Jatinegara.
Oke teman-teman, jadi kereta api Dharma Wangsa sudah meninggalkan stasiun Bekasi ya, dan terus melaju menuju ke arah Surabaya Pasar Turi. Nah, sebenarnya ya kereta api dari Jakarta ke Surabaya itu jika pagi hari itu alternatifnya ya lumayan banyak. Ada seperti kereta api Argo Anggrek, ada kereta api Argo Semeru, ada kereta api Airlangga, ada kereta api yang lain. Tapi kenapa saya milih Dharma Wangsa? Yang pertama karena kelas ekonominya udah pakai economic new generation ya, jadi udah cukup nyaman dibandingkan kereta api Airlangga yang masih subsidi. Dan yang kedua, ini yang paling saya senang, ada 4 penyusulan yang nanti akan dialami oleh kereta api Dharma Wangsa ini. Yang pertama itu akan disusul kereta api Argo Anggrek di stasiun Karawang, disusul lagi oleh kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Haur Gelis, disusul kereta api Gunung Jati di stasiun Tanjung, dan disusul kereta api Sembrani di stasiun Semarang Poncol. Pokoknya dibantai sama kereta api yang kelasnya lebih tinggi lah kereta api Dharma Wangsa ini. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja sampai Surabaya-nya masih masuk akal lah ya, sekitar 12 jam itu masih oke menurut saya. Oke, saat ini kereta api Dharma Wangsa sudah masuk di jalur 1 stasiun Karawang. Di sini kereta api Dharma Wangsa akan memberikan jalan kepada kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi. Sekarang jam 10 lebih 15 menit kita tiba di stasiun Haur Gelis. Di sini kereta api Dharma Wangsa mengalah memberikan jalan kepada kereta api Argo Dwi Pangga dari Gambir tujuan Solo Balapan. Operasikan jalur 2 dari arah barat akan segera berjalan langsung kereta api Argo Pangga.
modifikasi ini ya. Kereta jenis ekonomi new generation modifikasi ini sudah banyak dipakai di banyak kereta ya. Jadi seperti di kereta api Belambangan Express, di kereta api Sancaka Utara, terus kemudian di kereta api Ijen Express dan beberapa kereta lainnya ya. Nah, yang ada di kereta api Dharma Wangsa ini sama aja seperti kereta ekonomi new generation lainnya ya. Jadi kita mulai dari depan ya. Di depan sana itu ada TV berjumlah 1 buah. Jadi 1 buah, 1 di depan, 1 di belakang. Kemudian di sana ada CCTV, ada pengharum ruangan, dan ada panel PIDS yang sayangnya tidak menyala. Terus kemudian naik ke atas, ini ada 2 sumber penerangan ya. Ada lampu utama yang warna putih itu biasanya, dan kemudian lampu LED yang di samping sebagai lampu ambience atau yang biasanya digunakan sebagai mode malam. Terus kemudian di sampingnya itu ada rak bagasi. Rak bagasi ini hitungannya memang cukup sempit ya hitungannya kalau dibandingkan dengan kereta-kereta lainnya ya, seperti stainless new generation atau yang lainnya. Ini memang cukup sempit tapi masih cukup untuk menaruh koper atau tas. Tapi untuk koper yang terlalu besar itu sepertinya tidak bisa. Terus kemudian di sini ada AC ataupun pendingin AC sebagai pendingin ruangan yang alhamdulillah siang ini cukup sejuk. Terus kemudian di sini kita turun ke kursi ya. Kursinya itu menggunakan formasi kursi 2 di kiri, 2 di kanan, yang seluruhnya bisa menghadap searah dengan laju kereta, bisa diputar dan bisa direbahkan. Nah, kalau teman-teman pengen memutar kursi ya, itu bisa menggunakan tuas yang ada di bawah ini ya, yang warna oranye ini diinjak, kemudian kursinya diputar. Tapi saya sarankan kalau misalnya kalian membawa dengan keluarga gitu ya, mending pesan kursinya itu yang gini deh, 1 baris gini. Jadi kursi ini dan kursi ini, daripada kalian harus muter, karena kalau diputar itu jarak kakinya itu sempit banget. Nah itu ya. Terus kalau mau pengen merebahkan kursi itu bisa menekan tombol yang ada di sebelah sini. Nah ini kalau ini di sebelah sini, nah ini ditekan, terus kemudian direbahkan kursinya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk fasilitas yang lainnya berada di kursi, ini ada sarung kursi, bisa untuk naruh makanan kalian dan segala macamnya. Ada kresek untuk naruh sampah. Untuk legroomnya ya, saya suka dari ekonomi new generation modifikasi Balai Manggarai ini luas banget. Ini 2 jengkal lebih. Beda kalau yang di ekonomi new generation stainless steel yang dari Inka itu kan mungkin hanya sejengkal, dan itu buat seluncur ya masih oke. Cuman ini memang agak nggak bisa lurus, agak menyamping gini, tapi ini luas banget gitu loh. Saya mau seluncur dengan tinggi saya 174 cm masih oke. Terus kemudian di sini ada meja kecil yang bisa buat naruh HP ketika kalian dicas atau naruh botol minuman. Terus di bawahnya ada colokan Indonesia ya, berjumlah 2 buah. Kemudian di sini ada gantungan untuk naruh sampah ini, tas sampah ini, atau menaruh segala sesuatunya. BTW colokannya untuk ngecas HP, laptop dan tablet saja, tidak untuk nyolokin kulkas, catokan dan segala macamnya. Terus kemudian di sini ada hanger yang biasa dipakai untuk gantung tas pinggang, gantung jaket, itu gantung sini aja. Kemudian di sini ada tirai yang ditarik. Nah, seperti ini. Kalau dipakai seperti itu, kalau nggak dipakai tarik sedikit lepas. Nah, seperti itu. Overall seperti itu sih untuk fasilitas yang ada di kereta api ekonomi new generation modifikasi buatan dari Balai Manggarai. Oke teman-teman, fasilitas toilet yang ada di kereta api ekonomi new generation ini ya sudah dimodifikasi oleh Balai Manggarai. Oke teman-teman, jadi fasilitas toilet yang ada di kereta api ekonomi new generation ini ya sudah dimodifikasi di Balai Manggarai sehingga menjadi lebih cantik. Klosetnya udah kloset duduk dengan tombol flash, jet shower, ada kotak tisu juga ini ya, ada handrail, ada wastafel, hand dryer, sabun, kaca yang gede, ini ada rak-rak seperti ini, ada kantongan, parfum, blower, kaca, dan yang penting bersih. Mantap.
berhenti di stasiun Cirebon Pujakan. Bagi Anda yang turun dengan perjalanan stasiun Cirebon Pujakan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan titik kembali barang-barang Anda jangan sampai tertinggal atau bertukar dalam rangkaian. Mohon periksa dan titik kembali barang-barang Anda jangan sampai tertinggal atau bertukar dalam rangkaian. Sesama lagi kereta api Dharma Wangsa Express akan di Kita sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan jam 11:33 menit. Di sini dilakukan pergantian kru, masinis, kondektur dan segala macam, dan pengisian air tandon. Di sini berhentinya 7 menit ya. Aslinya 5 menit karena kita awal, jadinya berhentinya 7 menit. Siap berangkat dari Jakarta, kereta api Dharma Wangsa tujuan. Oke teman-teman, sekarang jam 12:17 menit kita sudah tiba di stasiun Tanjung. Di sini kereta api Dharma Wangsa akan menjalani penyusulan ketiga, yakni disusul oleh kereta api Gunung Jati dari Gambir tujuan Semarang Tawang. Padahal tadi kita ketemu di Jatinegara ya, dia masih ke arah Gambir, sekarang udah nyusul kita. Ya, namanya kereta kita juga jalannya cuma 100 km/jam, jadi ya oke lah. Mau gimana lagi? Udah, kita tunggu. Berhenti di sini sekitar 20 menit ke depan. Kereta api Dharma Wangsa Express akan tiba dan berhenti di stasiun Semarang Poncol. Atas perhatian di sananya kami ucapkan terima kasih. Stasiun Semarang Poncol, terima kasih.
kita tiba di stasiun Semarang Poncol, duduk manis jalur 1. Di sini dilakukan pengisian air ya. Informasikan saat ini yang tersedia di jalur 1 adalah para pelanggan kereta api Dharma Wangsa Express dengan tujuan Bawah, Manggarai, hingga tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kami persilakan. Udah beli untuk nanti buka puasa, karena nanti bakal buka puasa di tengah jalan ya. Mohon perhatian, kami informasikan saat ini yang tersedia di jalur 1 adalah kereta api Dharma Wangsa Express dengan tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Kepada Anda, para pelanggan kereta api Dharma Wangsa Express dengan tujuan stasiun Grogol, Cepu, Bojonegoro, Babak, Lamongan, hingga tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, kami persilakan Anda. Pukul 15:36 tepat kita berangkat meninggalkan stasiun Semarang Poncol setelah berhenti hampir 25 menit. Sebentar lagi kita akan melintas stasiun Gubuk dan melewati TKP banjir yang kemarin menjebolkan jalur kereta api ya, yang berada di Dusun Papanrejo kalau nggak salah, yang aliran Sungai Tuntang kemarin. Nah itu berada di peta stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati. Nah sebentar lagi akan kita lewati ini.
sama Airlangga. Saat ini telah memasuki waktu sholat maghrib. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas. Oke teman-teman, sekarang jam 17:53 menit ya. 52, bentar lagi 53 pastinya. Nah ini sudah masuk waktu maghrib, jadi saya akan berbuka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pukul 18.37 kita tiba di stasiun Babat bersamaan masuk dengan kereta api Harina dari Surabaya Pasar Turi tujuan Bandung. Oke teman-teman, perjalanan dari kereta api Dharma Wangsa sudah meninggalkan stasiun Lamongan dan bergerak menuju ke stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Saya akan sedikit memberikan kesimpulan ya dari perjalanan kereta api Dharma Wangsa ini ya. Kereta api Dharma Wangsa merupakan salah satu kereta api yang memiliki jadwal pagi dari Jakarta dan malam dari Surabaya. Nah, saya mencobanya di rute Jakarta-Surabaya dengan jadwal yang pagi. Ini merupakan salah satu alternatif yang cukup murah, di mana kereta api dari Jakarta ke Surabaya jadwal yang pagi itu hanya tersedia kereta api Argo Anggrek dan kereta api Argo Semeru, sedangkan kereta api Airlangga itu di bawahnya ini. Namun untuk kereta api Airlangga ini memang tiketnya sering habis, sehingga Dharma Wangsa inilah yang menjadi alternatif buat teman-teman yang ingin bepergian dari Jakarta ke Surabaya dengan jadwal yang pagi. Jujurnya cukup nyaman di kereta kelas ekonominya karena ekonominya sudah memakai ekonomi new generation modifikasi buatan dari Balai Asa Manggarai dengan waktu tempuh sekitar 11 jam hingga 12 jam perjalanan. Menurut saya sih masih standar ya, meskipun kereta api ini tadi sempat disusul sebanyak 4 kali oleh kereta api yang
kelasnya lebih tinggi, tapi bukan menjadi alasan bahwa kereta api ini menjadi pilihan alternatif buat teman-teman yang ingin merasakan jadwal pagi dari Jakarta ke Surabaya. Berangkat dari Jakarta sekitar pukul 8:10 dan tiba di Surabaya setengah 8 malam. Masih belum terlalu malam dan masih oke lah ya untuk melanjutkan perjalanan ke rumah dan segala macamnya. Untuk tiket dan jadwalnya bisa kalian cek sendiri di aplikasi Akses by KAI. Jadi segitu dulu teman-teman perjalanan dengan kereta api Dharma Wangsa ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe tentunya buat yang belum. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye-bye. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi 19:38 tepat waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 11-12 jam. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat malam dari Kota Pahlawan, Surabaya.